Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya pengaruh fundamental terhadap teknikal khususnya di market XAUUSD untuk minggu depan. Oke, nggak lama-lama ya, langsung aja kita bahas. Kalau kita lihat pasar emas ya atau XAUUSD telah mengakhiri minggu ini ya di level tertinggi selama 9 bulan karena ya menurut saya permintaan safe haven tentunya. Akhirnya mendorong harga di atas 1921 ya dolar per troy ounce atau sebesar 1,20%. Di hari Jumat kemarin ini menjadi level resisten penting ya khususnya di minggu ini atau menjadi resisten tertingginya di minggu ini. Selain itu meningkatnya ketidakpastian ekonomi kalau kita perhatikan ya dan pergeseran fundamental pasar, dan jika ini terus terjadi dapat membantu mendorong harga emas ini kembali ke level 2000 dolar per troy ounce atau lebih cepat dari yang diharapkan. Tentunya secara teknikal pun ya saya melihat ada area resisten ya di sini yaitu di 1958.31 yaitu berdekatan dengan area order block time frame D1. Dan jika mana area ini terjadi breakout ya maka saya pastikan harga akan kembali ke level 2000 dolar per troy ounce. Salah satunya menjadi pendorong penting ya untuk emas yaitu kebijakan moneter Federal Reserve atau Jeremy Powell itu sendiri ya. Karena kita melihat data inflasi ya atau CPI di minggu kemarin ini menunjukkan hasil yang positif ya atau yang sangat bagus di mana terjadinya penurunan angka ya dari 6,5% dari data sebelumnya sebesar 7,1%, dan di sini mendorong Federal Reserve untuk memperlambat ya laju sikap kebijakan moneternya yang lebih agresif. Karena saya melihatnya ya untuk Jeremy Powell ini akan lebih dovish ya menurut saya di pertemuan berikutnya khususnya di bulan Februari. Ya menurut saya The Fed juga akan bisa juga akan menaikkan suku bunga hanya sebesar 25 basis point. Kalau kita lihat kan sebelumnya di bulan Desember kemarin si Jeremy Powell kan menaikkan sebesar 50 basis point. Nah menurut saya karena data CPI itu turun dari 7,1% menjadi 6,5%, ya The Fed ini bisa menaikkan suku bunga hanya sebesar 25 basis point. Dan di sini tentunya mendorong imbal hasil obligasi ya yang pastinya akan lebih rendah dan sangat membebani dolar itu sendiri. Dan kalau kita lihat secara teknikal indeks dolar ya, sekarang kita coba buka dulu untuk indeks dolar. Secara teknikal untuk indeks dolar ini sendiri ya mengakhiri di minggu ini yaitu di level terendah dalam 7 bulan ya saat menguji support area 101 poin sekian. Dan posisi ini yang menjadikan titik uji ya untuk minggu depan apakah mampu di breakout atau akan terjadi penolakan pada buyer di area tersebut. Dan perhatikan juga untuk dolar Amerika Serikat ini ya saat ini juga terlihat oversold ya, memang penurunannya sudah cukup dalam ya. Dan meskipun inflasi juga meredah, Federal Reserve juga masih diperkirakan akan menaikkan suku bunga yang menurut saya ini juga bisa membantu menghentikan ya laju penurunan daripada dolar itu sendiri gitu loh. Tentunya kan sampai dengan posisi saat ini meskipun tadi kita bahas secara fundamental ya untuk rencana The Fed ya gambaran saya sih memang menaikkan hanya 25 basis point, dan ini juga pasti akan mempengaruhi di mana indeks dolar itu bisa terjadi kenaikan ya atau koreksi lah, sifatnya sih seperti itu gitu. Dan dorongan untuk XAUUSD sih masih kecenderungannya akan terus menguat jika mana itu terjadi meskipun dolar akan terjadi koreksi naik ya. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan ya untuk minggu depan. Terus meskipun kalau kita lihat ya potensi gold ya kalau kita kembali lagi di XAUUSD, meskipun kalau kita lihat potensi XAUUSD ya berpeluang naik lebih tinggi ya kalau kita perhatikan di sini. Teman-teman juga harus hati-hati ya akan terjadinya penjualan emas besar-besaran ya, atau bisa juga akan terjadi koreksi di minggu depan ya, atau di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, karena
Jika mana area resisten 1958.31 secara teknikal di sini juga bertemu dengan area order block di time frame D1. Ini juga akan menjadi rawan akan terjadi yang namanya koreksi. Dan kalau dihubungkan dengan fundamental terjadinya kenaikan kemarin kan memang didorong oleh terjadinya safe haven ya, atau pembelian emas besar-besaran. Dan biasanya investor melihatnya posisi ketika harga sudah tinggi seperti ini dimanfaatkan, dilakukan penjualan besar-besaran. Karena juga akan banyak rilis data ekonomi ya untuk minggu depan yang perlu kita perhatikan juga gitu loh. Oke ya, untuk jadwal ekonomi minggu depan ya, khususnya di hari Senin, perlu saya informasikan juga buat teman-teman semua. Hari Senin ini pasar emas ya ataupun yang lain ini akan ditutup lebih awal ya, karena hari Senin ini adalah hari Martin Luther King Jr. ya. Ini juga hari libur Amerika. Itu juga teman-teman harus tahu di mana biasanya pasar akan tutup lebih awal. Dan tapi di sini yang perlu kita perhatikan ya, tanggal 16 Januari hari Senin. Di sini all day ya, dari hari pertama, hari kedua, Anda bisa lihat di situ ada news yang perlu kita lihat, yaitu ada WEF annual meeting ya, WEF annual meeting. Dan WEF annual meeting ini diadakan di Davos ya, yang dimana dihadiri oleh para gubernur bank sentral, perdana menteri, kemudian menteri keuangan, menteri perdagangan, dan pemimpin bisnis, yang dihadiri lebih dari 90 negara. Sebagian besar pertemuan terbuka untuk pers dan pejabat. WEF telah menyuarakan ya, di sini yang pastinya akan dibahas yaitu mengenai keprihatinan tentang meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ancaman inflasi yang terus berlanjut. Dan di sini ada jadwalnya ya, dari hari pertama, hari kedua itu di tanggal 16 Januari, tanggal 17 Januari, kemudian hari ketiga hari Rabu, dan hari Jumat, hari Kamis sampai dengan hari Jumat ya. Jadi ini akan membahas terus ya, akan ada pertemuan terus-menerus selama 1 minggu ini. Dan tentunya ya pertemuan ini juga perlu diperhatikan ya, karena dari komentar-komentar yang nanti disampaikan baik itu positif ataupun negatif ya, tapi ya tentunya dengan kondisi yang tidak terjadi ketidakpastian geopolitik ataupun inflasi saat ini juga mengakibatkan terjadinya safe haven ya untuk XAU itu sendiri. Makanya saya perhatikan bisa 2 kemungkinan ya untuk minggu depan. Apakah XAU/USD ini akan jadi safe haven ya, jika mana komentar yang disampaikan dalam pembahasan di WEF ya, di sini lebih positif ya, lebih negatif ya, pembicaranya lebih negatif, maka saya pastikan XAU/USD bisa jadi safe haven. Tapi kalau pembicaraannya di sini lebih positif dan bisa mengarah kepada tekanan inflasi lebih rendah, contohnya seperti itu, atau pembahasan geopolitik yang memang posisinya tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi ke depannya yang akan dibahas, ya bisa juga para investor akan melakukan penjualan besar-besaran di XAU/USD atau di gold. Dan ini yang perlu kita perhatikan untuk minggu depan. Oke, selain pertemuan tersebut ya, yang perlu kita perhatikan juga banyak akan data rilis-rilis ya, Anda bisa lihat di jadwalnya. Di sini yang akan saya bahas mengenai penjualan retail, data inflasi, data angka manufacturing regional dan dari New York, kemudian Reserve dan Philadelphia Federal Reserve. Selain itu yang perlu kita perhatikan juga, ini paling utama juga ya. Selain itu yang perlu kita perhatikan keputusan kebijakan moneter Bank of Japan. Karena hal ini ya dapat memberikan momentum bullish untuk indeks dolar itu sendiri, yang pastinya akan membebani XAU/USD itu sendiri. Dan kalau kita lihat jadwalnya itu jatuh di tanggal 18 Januari, tapi untuk waktunya tentatif ya. BOJ Outlook Report, kemudian Monetary Policy Statement, dan BOJ Press Conference. Ini juga akan bisa berdampak ya, memberikan momentum bullish untuk dolar Amerika Serikat ya, khususnya di tanggal 18 Januari. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian di tanggal 17 Januari Anda bisa lihat di situ ada Empire State Manufacturing Index ya, di mana data sebelumnya adalah minus 11,2%.
Di sini prediksikan forecastnya itu sebesar minus 8,7%. Artinya ada pertumbuhan ya. Manufacturing Index untuk Empire State itu sendiri. Jika mana nanti kalau datanya ini sesuai dengan forecast, hasilnya aktualnya bagus ya, maka ya indeks dolar akan terjadi penguatan. Itu pasti dampaknya terhadap XAUUSD akan terjadi penurunan. Kemudian di tanggal 18 Januari ya, di sini ada Core PPI ya. Ini juga akan rilis pukul 20.30 ya, high impact juga ya di kotak merah, di mana data sebelumnya ada 0,4%. Prediksinya kan ada penurunan ya 0,1%, dan jika mana ini terjadi data core PPI aktualnya sesuai dengan forecast, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Begitu juga dengan core retail sales, kalau kita lihat di sini juga terjadi penurunan ya, dari minus 0,2% turun menjadi minus 0,5%. Ini juga melemahkan indeks dolar, akan terjadi pelemahan juga. Kemudian PPI sendiri ya, di sini dari 0,3% ada data yang keluar yaitu forecastnya ya, prediksinya ekspektasinya sebesar minus 0,01%, dan di sini juga akan diprediksikan jika mana ini terjadi maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan yang terakhir pukul 20.30 juga adalah retail sales. Di sini juga ada pelemahan ya, angkanya dari minus 0,6% turun menjadi minus 0,8%. Secara keseluruhan selain meeting BOJ sendiri ya, yang pasti dari sesi Asia itu akan berpengaruh. Menurut saya untuk 18 Januari ini untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, XAUUSD bisa terjadi penguatan ya. Bisa terjadi penurunan gitu, karena dampak dari keputusan-keputusan atau dari Bank of Japan ini sendiri ini akan memberikan momentum bullish untuk indeks dolar itu sendiri. Dan tentunya jika mana indeks dolar itu menguat, maka terjadi XAUUSD akan terjadi penurunan. Tapi di sesi Amerika ya, dengan data yang rilis sementara ini ya, yang saya sampaikan sesuai dengan data dan perkiraan, ini saya memperkirakan indeks dolar akan terjadi pelemahan kembali gitu ya, menurut saya ya, dan akan terjadi penguatan pada XAUUSD akan kembali menguat. Itu di sesi Amerika ya, khususnya di tanggal 18 Januari itu bisa teman-teman catat. Kemudian berlanjut lagi untuk tanggal 19 Januari, di sini ada pilih Fed Manufacturing Index ya, di mana data sebelumnya juga minus 13,8%, dan di sini ada peningkatan ya, minus 11,2% untuk Manufacturing Index pilih Fed sendiri. Dan dimana, tapi ini middle impact ya, impactnya nggak terlalu besar, tapi tentunya juga akan berpengaruh juga. Jika mana ini terjadi ya, indeks dolar akan terjadi penguatan kembali pukul 20.30 jika mana aktualnya sesuai dengan forecast. Untuk unemployment claim sendiri ini juga diprediksikan naik ya, dari 205.000 menjadi 212.000. Ini juga searah. Kondisinya jika mana yang terjadi sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan, dan tentunya XAUUSD akan terjadi penurunan. Ini akan rilis pukul 20.30 ya di sesi Amerika. Dan yang terakhir untuk hari Jumat ya, tanggal 20, kalau kita perhatikan di sini ada FOMC member Brennan Speak ya. Ini juga biasanya mempengaruhi ya, di mana sebagian parlemen dari Brennan Speak sendiri akan mengatakan, atau ya mungkin pastinya akan membahas data inflasi kemarin, terus keputusan nanti di bulan Februari ya untuk suku bunga, baik dinaikkan 25 basis poin atau 50 basis poin, sesuai yang saya sampaikan tadi di awal video. Karena menurut gambaran saya ya, dengan adanya CPI yang turun 6,5% dari ekspektasinya ya, dari data sebelumnya 7,1% ini, menurut saya akan lebih dovish ya untuk keputusan The Fed di bulan Februari besok. Ininya seperti itu, dan ini pasti akan mendorong XAUUSD lagi kembali XAUUSD lagi akan kembali bergerak naik ya. Ini pukul 1:15 ya dini hari untuk hari Jumat. Kemudian di malamnya pukul 10 malam itu ada exciting home sales, di mana ada penurunan ya dari 4,09 ribu ya, sampai akan datanya rilis 3,95. Dan jika ini terjadi maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tentunya memang beragam ya untuk news minggu depan yang perlu kita perhatikan, cuman
teman-teman tinggal lihat data ekonomi minggu depan yang paling utama, salah satunya kebijakan moneter Bank of Japan. Ya, saya ulangi lagi, itu juga akan mempengaruhi bullish untuk dolar Amerika Serikat, ataupun pasti akan terjadi XAUUSD akan terjadi penurunan. Kemudian ya, yang perlu kita perhatikan ya tadi yang sudah saya sampaikan, penjualan retail, data inflasi, dan angka manufaktur regional dari New York Federal Reserve dan Philadelphia Federal Reserve itu juga perlu diperhatikan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan ya untuk trading kita minggu depan ya, secara fundamental, teknikal yang mempengaruhi XAUUSD itu sendiri. Thank you buat semuanya, happy weekend, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.